besok juga gue rencana mau ke Polda Metro Jaya. Gue mau laporkan lagi pidana umumnya gitu loh, tentang Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999. Di situ gue mau masukin pasal 46 atau 56 gitu ya, tentang kerahasiaan berkomunikasi antara sesama kawan dalam melakukan pembicaraan di handphone ya, di media elektronik gitu. Makanya besok gue konseling dulu di Polda Metro Jaya, kalau pidana umumnya masuk gue laporin lagi pidana umum gitu. Sekarang baru pidana khususnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Rencananya gue laporin lagi. Kalau pidana umum ancaman hukumannya 15 tahun. Gitu. Jadi Atau gini, dia tidak mana daripada intersepsi itu adalah merekam atau menyadap kan gitu. Merekam dan menyadap saja itu sudah masuk dalam termaktub dalam pasal-pasal tersebut kan gitu. Makna di perekamannya. Lantas kalau seandainya itu diunggah lagi ke handphone orang lain, itu namanya penyebaran berita kan, penyebaran berita atau penyebaran video. Itu juga gue nggak akan memilih pasal itu kalau seandainya kan ini kan maknanya dari intersepsi itu merekam, gitu loh. Merekam sebenarnya sih perekaman itu dari handphone ke handphone kan gitu. Tapi karena ada handphone lain jadi ya gue tetap masukkan pasal intersepsi gitu. Ya, gitu. Berarti tanpa menyebarkan aja sebenarnya udah masuk. Makanya kamu bilang tadi, apalagi dengan mens rea, ingin menghancurkan gue, mengadu domba gue dengan Pak Ridwan, itu kan udah salah. Udah salah gitu loh. Jadi maksud gue, maksudnya apa gitu, dia ngerekam-rekam wartawan bukan, lalu menyebarin ke Pak Ridwan omongan gue, padahal dia yang lagi gue omongin sama dia berdua kan Pak Ridwan. Lalu setelah itu direkam sama dia, dikirim ke Pak Ridwan. Pak Ridwan marah sama gue. Pak Ridwan jadi marah sama gue. Akhirnya gue di grup TPHDI atau dukun, gue disidang. Ribut lah gue tuh debat sama Pak Ridwan. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita diadu domba. Dr. Richard Lee licik nih, si Richard nih licik banget gitu. Cara kerjanya licik banget, tapi nggak apa-apa lah. Gue serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena gue yakin kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang licik pasti hancur. Gue serahkan. Karena saat ini udah ada 5 atau 6 laporan. Di gue aja ada 3 laporan. Laporan Richard Lee 2, ya, yang dilaporkan oleh Agus Tiar dengan gue. Satu lagi laporan Agus Tiar untuk Marcel Radival. Akun Marcel Radival. Jadi 3 laporan. Belum lagi besok debus. Ada lagi di Jawa Timur 2 laporan sudah masuk. 3 sama laporan Gus Samsudin. Itu berapa tuh? 6, 7. Ada lagi laporan, wah udah banyak banget dah. Makanya gue bilang, wallahi demi Allah demi Rasul, sumpah gue minta sama Allah, mudah-mudahan orang yang licik hancur. Nggak perlu. Kalau menurut gue sih nggak perlu gitu. Jadi kenapa gue bilang nggak perlu somasi? Karena gue pikir ngapain juga somasi orang Richard udah berapa kali kok, berkali-kali. Udah bukan saja menghina dukun, menghina debus, ya kan? Menghina debus, menghina ini, menghina itu semua. Ya sekarang gabung dengan Marcel kan ikut menghina si Rara ya, Mbak Rara. Pawang hujan. Ini nggak elok jadinya gitu loh. Tradisi orang ini kan udah tradisi kebiasaan kita tahu turun temurun gitu. Tahu-tahu ada yang koreksi dengan bermodalkan bahasa edukasi. Ini harusnya tahulah SOP tentang edukasi gitu loh. Edukasi atau menghakimi, kan si Marcel ini kan nggak mengedukasi, malah menghakimi. Lu cabul, lu penipu, lu bohong, nih trik nih, kan ini menghakimi, gitu loh. Kalau edukasi itu ada SOP-nya sesuai dengan undang-undang pendidikan, bukan begitu cara edukasi. Lu ngomong dulu, lu sebagai apa, minta sertifikasi edukasi, gitu loh. Kalau udah dapat sertifikasi edukasi dari dinas pendidikan atau minimal lah yayasan pendidikan atau apa, baru lu bisa edukasi, gitu loh. Ini lu turun dari gunung, dari goa hantu, keluar ke bumi ini, tahu-tahu ngomong edukasi. Emang siapa yang mau ngeiyahin edukasi lu gitu loh? Kalau bicara edukasi, jangan sembarangan gitu. Kalau untuk ke Bang Hotman, gue sih ya selama dia membutuhkan pengacara nggak apa-apa. Namanya kan Bang Hotman ini kan juga seorang lawyer yang memang kita nggak sanksikan lagi lah untuk menangani masalah ini. Dan memang permintaan gue dari awal, si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tanggung-tanggung takutnya ini gitu loh. Makanya ini Bang Hotman ini udah sangat pas nih. Udah sangat pas kalau seandainya Marcel sama si Richard ini nunjuk Bang Hotman.
sangat pas banget gitu. Karena biar gue bisa belajar sama Bang Hotman gitu. Namun ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak belepotan gitu loh. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya. Jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh. Jadi menganalogikan tentang dukun gitu kayaknya terlalu terlalu mungkin kurang baca kali Bang Hotman. Bang Hotman Paris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Katanya dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Lantas kalau ada pelanggaran undang-undang ITE di persidangan kan itu dipanggil ahli bahasa yang mengkaji tentang bahasa dukun tadi. Lantas kalau nggak ada dalam undang-undang, kenapa dukun itu dipanggil oleh hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini kan bagian daripada undang-undang. Somasi mensomasi itu bagian daripada undang-undang. Ya kan? Nah, pembahasan kita non litigasi saat ini juga bagian daripada undang-undang. Lantas Bang Hotman bilang dukun itu nggak ada di undang-undang, bingung saya nih. Jadi Bang Hotman ini harus gimana ya? Jangan banyak tamasya. Harus baca buku lagi ya. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan banyak tamasya ya. Karena ini nanti jadi edukasi sesat nantinya. Udah Marcel Radivalnya sesat ya kan? Si Richardnya juga sama. Ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga. Jadi semua jadi ikut sesat. Tolong ya. Jadi tolong jangan sesat, jangan menyesatkan hukum di tengah masyarakat. Jadi, kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya. Ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radivalata tolong dipas-pasin lah bahasa biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan. Loh ini bukan Paris. Indikasi kalau menurut saya. Indikasi. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi, dia udah masuk dalam ranah kuasa. Karena dia ikut ngomong kok, halo para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini? Kan saya bilang, selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak, apalagi Hotman, gitu loh. Selama saya masih megang kuasa, officium nobile, pengacara itu gak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.